Kalau memang Bapak dan Ibu belum bisa bangun jam 00, belum bisa senyum, belum bisa mandi, belum bisa tahajud, dan belum bisa baca Quran, belum bisa sedekah subuh, belum bisa sedekah Jumat Barokah, belum bisa sholat badiah qobliyah, belum bisa sholat taubat, bahkan ibu belum bisa ngilangin sifat 18, mendingan ibu dikubur hidup-hidup aja dah. Sadis bener Pak Haji? Ya, saya lebih sadis. Allah lebih sadis lagi. Kok Allah sadis? Ya memang Allah kan nurunin 2 malaikat. Siapa yang tidak sedekah hari subuh, siapa yang tidak sedekah subuh, doa malaikat Bu, bikin dia ekonominya turun, bikin jabatan jadi presidennya copot, jadiin menterinya, jabatan menterinya copot, jadikan gubernurnya copot, jadikan kapoldanya copot, jadikan pangdamnya copot. Itu doanya malaikat, bukan doanya kita. Kenapa? Karena dia nggak sedekah subuh. Saya udah sedekah subuh Pak Haji, kesiangan, ketelatan. Harusnya sedekah subuhnya habis sholat asar. Harusnya sedekah subuhnya habis sebelum maghrib, sesudah maghrib, atau sebelum tidur. Jangan pas subuh baru sedekah, kan malaikatnya udah pergi. Jangan, pokoknya sedekahnya sebelum maghrib atau habis asar atau sebelum tidur. Jadi ibu berselimut dengan sedekah. Saya mau ibu kalau hari Jumat paksain sedekah. Kalau bapak dan ibu punya hajatnya ekstrim, paksain. Karena sedekah hari Jumat tuh sedekah di bulan Ramadan. Nyari sedekahnya kemana Pak Haji? Harus ke anak yatim. Kenapa harus ke anak yatim? Karena ada di Al-Quran. Nanti ibu tinggal lihat, dijabarin nanti di Al-Quran ada. Kalau saya sedekah ke fakir miskin dan anak terlantar, itu kan di Undang-Undang Dasar 45 udah tertulis. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara sama negara. Ngapain ibu ikut nimbrung negara? Negara itu kan ibarat laut. Masa laut digaremin, berasa asin nggak? Enggak lah. Orang pulang dari masjid dikasih nasi bungkus. Dimakan nggak sama orang yang pulang dari masjid? Hampir sebagian nggak dimakan. Kenapa? Kalau sampai dimakan bisa dimarahin sama istrinya. Orang udah dimasakin kok. Makan punya orang. Akhirnya apa yang dia bawa tuh? Dikasih makan siapa? Ke ayam. Kenapa nggak kita kasih aja anak yatim? Bukan nih saya nggak boleh, boleh. Tapi kan kita mau nyari manfaatnya biar cepet. Bagi-bagiin. Tukang ojek atau siapa. Nggak apa-apa, bagus. Tapi apa tukang ojek yang dimakan? Belum tentu. Kan dia di rumah dimasakin sama istrinya. Bisa istrinya ngamuk. Udah dimasakin malah makan makanan orang, ya kan? Udahlah, kita kasih anak yatim aja. Di sekitar kita. Boleh. Cari, tapi maunya saya cari anak yatim yang spesial. Seperti Nabi Muhammad SAW. Apa tuh? Yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal. Dia masih dalam perut ibunya. Nggak ada Pak Haji numpang wifi-nya RDAY. Numpang wifi-nya RDAY. Cari anak yatim yang tahajud. Yang tiap malam hobinya sholat tahajud. Cari anak yatim umroh. Anak yatim kecil-kecil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tapi udah berangkat umroh, udah nyium batu ajar aswad. Nggak ada Pak Haji numpang wifi-nya RDAY. RDAY ada kok. Numpang aja numpang. Nah maunya saya begitu. Kedua, ibu praktekin ilmu kearifan lokalnya RDAY. Apa tuh? Celana dalam wajib dibalik. Orang yang pakai celana dalamnya dibalik tiap hari pulang pasti bawa duit. Pasti bawa duit, nggak mungkin nggak. Apakah dia tukang potong rambut? Apakah dia montir motor? Apakah dia montir mobil? Apakah dia tukang parkir? Coba celana dalam dibalik.
pasti tiap hari bawa duit. Apakah dia koki, apakah dia pelayan supermarket, apakah dia supir taksi, apakah dia supir Grab. Nah, jadi ibu paksain celana dalamnya dibalik. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana celana dalamnya udah dibalik? Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Ibu? Belum dibalik? Hah? Celana dalamnya udah dibalik belum? Udah? Udah? Mana coba lihat? Udah dibalik belum celana dalamnya? Ibu nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Hah? Udah, nomor 5? Nomor 6? Oh belum? Balikin dulu. Masa yang lain dibalik lo nggak dibalik? Jangan. Lu mah serius aja. Jangan Bu. Jangan. Ini emang ini apa nih kompor lo. Jangan Bu. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Jangan sampai enggak. Ini deh, Cooper Halik lagi. Apa tuh? Kumpulan perempuan BH terbalik. Ya. Jadi paksain celana dalam dibalik. Paksain celana dalam dibalik. Nah sekarang yang BH-nya dibalik dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa aja yang BH dibalik? Tunjuk tangan. 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oh ibu belum dibalik BH-nya? BH ibu dibalik belum? Pakai apa enggak? Hah? Aduh, pakai nggak dibalik, harusnya dibalik. Jadi buat perempuan wajib BH-nya dibalik, celana dalamnya dibalik. Bonusnya dari saya, yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, saya kasih uang bibit. Kasih dulu uang bibit biar dia senang. Oh ya dicek dulu lah. Jangan, biar yang ngecek saya aja. Jangan. Jangan, saya aja. Kan gue yang ngasih hadiah. Di acara apa? Di acara ya pokoknya gini. Ya komplit 3 lembar uang bibit. Saya mau Bapak dan Ibu nanti praktekin ilmunya RDAY. Kalau Haji Marco aja bisa cair miliaran. Tiap hari ada aja uang masuk. Dengan nyentongin duit. Bapak dan Ibu juga harus nyentongin duit pulang dari sini. Nggak usah khawatir. Pasti cair. Nggak mungkin nggak. Nah ini langsung diajarin sama guru kita langsung Haji Marco cara nyentongin duit. Bapak deket Haji Marco megangin mic, Haji Marco yang ngajarin nyentongin duit. Bos, ntar aja belakangan lu jangan nurutin gue, tahu? Ntar aja. Kita bohongin juga dia mau. Ajarin dulu. Iya Ibu, saya dari Departemen Treasury Departemen atau Departemen Keuangan. Saya ingin menerangkan tentang panggil uang yang biasa Pak Haji berikan sebagai uang bibit. Di antaranya uang 50.000, 75.000 dan juga 100.000. Dan ada centongnya tentunya. Dan centongnya itu dari Pak Haji ini umurnya udah puluhan tahun atau lebih dari umur kita. Jadi uangnya ini jangan kalau Ibu dapat nanti jangan digunakan untuk berbelanja. Ditulis di sini RDAY supaya nggak kelihatannya, karena kalau nanti Bapak Ibu punya uang banyak, uang 1 juta 2 juta ditumpuk dan dikaretin,
mulai dipanggil. Dan caranya begini ya. Pertama kita baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah 9 kali. Lalu ibu bapak mengucapkan seperti kata biasa yang ibu bacakan ketika ibu punya hajat. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini arahnya ke sini ya, Bu. Ke arah kita, bukan arah ke sana. Ya, jadi bukan ke sana. Kalau ke sana pergi. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan wasilah amin aminnya anak yatim Kanang B, pimpinan dari Bapak Haji Dusanto Miswando, saya memanggil uang dengan jumlah dengan yang warna merah. Ini merah, maaf. Yang merah, yang biru. Ini kalau yang ada merah, yang ada gambar ini, bapak kita panggilnya ganteng. Atau terserah bapak, ibu, tole atau siapa, monggo mas atau silakan. Kalau ini yang menari itu cantik-cantik, kita panggilnya cantik atau ayu, terserah. Dan mereka itu semua tersenyum. Jadi ketika memanggil uang itu jangan sedih, jangan bilang, Allah berikan saya uang 300 juta ya Allah Bu ini. Tolong Allah. Jangan, jadi doanya kita harus senang dan bahagia. Kita panggil gini ya. Seperti tadi, yang lain lagi dengan mengharap ridha Allah SWT yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya dan wasilah anak yatim Kanang B, pimpinan dari Bapak Haji Dusanto Miswando. Saya memanggil uang yang warna merah, yang warna biru, yang ganteng, yang cantik, senantiasa masuk ke rekening saya, baik yang di BNI, BRI, ataupun di Danamon maupun di BCA, di rekening-rekening ya, atau masuk ke rekening saya di rekening terserah apa aja. Kalau ibu punya uang, seperti tadi saya bilang, ditumpuk aja, diikat pakai karet. Uang sayang yang ganteng, yang cantik, saya lagi butuh uang di bulan ini sebesar 10 miliar. Pasti kamu datang dan memenuhi pundi-pundi keuangan saya, baik yang di BNI, BRI maupun di laci-laci saya atau di dompet dan tas saya. Uang yang ganteng yang cantik masuk ya ke rekening saya, datang ya ke kehidupan saya, yang banyak, yang berlimpah, yang mudah dan juga yang berkah. Uang masuk dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Kenapa kita mintanya bukan 1 juta aja Allah, 2 juta jangan, karena Allah itu maha kaya. Dan kita mintanya sama Allah yang banyak, yang sedikit. Uang datang dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Uang sayang yang ganteng, yang cantik, masuk ya ke rekening saya, masuk setiap hari. Seperti saya katakan bahwa saya sedang butuh uang 10 miliar tiap bulan, dan tiap bulan engkau selalu datang dan ajaklah teman-temanmu, sahabat-sahabatmu datang ke sini apabila engkau aku gunakan sebagai alat jual beli, atau ibu misalnya buat bayar listrik, buat bayar SPP anak-anak, atau ibu mau beli bensin atau apa. Nanti kamu datang lagi ya dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Dan apabila engkau punya sahabat dari luar negeri, misalnya uang dinar, dirham, pound sterling, euro, dolar, American dollar, Singapura dollar, masuk, real masuk, yen masuk, Thai baht masuk, yen Jepang masuk. Kamu datang dan ajak ya teman-temanmu, sahabat-sahabatmu ke rekening saya maupun ke kehidupan saya. Saya sangat mengharapkanmu dan menunggumu untuk datang ke rekening saya atau ke dompet saya. Uang datang dengan cara yang sangat mudah dan menyenangkan, juga sangat berlimpah. Masuk ya sayang, masuk. Jadi kita panggilnya harus senang. Dengan kata-katanya seperti kita berbicara kepada teman atau sahabat dengan kata-katanya yang indah. Mungkin Bapak Ibu ingin menggunakan kata-kata yang lebih enak lagi, lebih nyaman lagi buat Ibu Bapak. Kata-katanya gelis atau bahasa Sunda atau ayu atau terserah, ganteng atau mas atau tole, terserah. Pokoknya yang nyaman-nyaman buat Ibu. Dan Ibu harus senyum, jangan menangis atau
ibu berharap bahwa ini selalu ngarep misalnya ambil uang tapi ngarep pokoknya besok harus datang langsung. Enggak, kita itu butuh waktu, butuh proses dan jangan protes. Tapi kita harus yakin ke Allah bahwa kita telah melakukan ritual pemanggilan itu dengan cara RDAY karena kita sudah datang ke RDAY ijab dan sedekah. Itu. Jadi buat ibu bapak silahkan untuk mencoba di rumah. Waktunya mungkin ibu pengen tahu jam berapa aja. Kalau saya itu biasanya setelah sholat fardu, habis sholat zuhur misalnya, habis baca doa, saya nggak langsung lipat sajadah, tapi saya usahain manggil uang dulu. Misalnya habis sholat zuhur, asar, maghrib, sebelum sholat tobat, atau setelah sholat isya, atau nanti sholat tahajud kita bisa manggil juga di waktu-waktu yang kita anggap sangat nyaman untuk memanggil uang. Kenapa kita panggil uang itu berulang-ulang? Karena seperti kita manggil ayam, itu kalau itu ayamnya nggak datang, cuma nengok doang gitu. Tapi kalau panggilnya ayamnya pada datang. Juga untuk manggil kucing misalnya pus, kucingnya biasa-biasa aja, tapi kita panggil pus, kucingnya pada datang. Kita manggilnya berulang-ulang dan harus yakin rezeki datang dari Allah dan kita melakukan ini seperti kita sedang memanggil ayam atau memanggil kucing atau enggak seperti mungkin ibu tanya kok harus pakai uang bibit seperti anak-anak zaman sekarang itu pada main burung yang dikelepekan itu Burung merpati. burung merpati kelepekan ini jadi rezeki itu uang burung dara pada datang ke rumah kita atau jadi pada datang dan hinggap tinggal di tempat kita. Begitu juga uang kita panggil itu ibu. Jadi baru semangat, harus bahagia karena kata Pak Haji, hati senang rezeki datang, hati sedih rezekinya pergi. Karena kalau hati senang itu hatinya terbuka seperti bunga, rahmat, hidayah, rezeki datang, malaikat pada datang. Akhirnya terkabulah ayat kita dan apabila kita sedih hatinya tertutup, rezeki nggak bisa masuk, hidayah nggak bisa masuk, hal yang positif nggak bisa masuk karena hati kita sedih ngeluh terus. Dan kita ulangi, afirmasikan berulang-ulang dan kita seolah-olah ini sudah kejadian. Terima kasih Allah, uangnya sudah datang dengan jumlah 10 miliar tiap bulan. Terima kasih Allah. Jadi setelah kita selesai ini, nanti kita bilang sama Allah, terima kasih Allah, uangnya sudah tiba. Walaupun maaf ya, tapi belum tiba, tapi kita bayangin bahwa uang itu udah ada dan udah disediakan Allah untuk kita. Padahal belum. Kita harus bilang terima kasih banyak Allah atas rezeki yang berlimpah ini Allah. Terima kasih, ini berkah banget. Allah. Berprasangka baiklah kepadaku. Ya. Itu. So buat ibu nanti Pak Haji bisa tanyakan lagi Pak Haji yang ibu ingin tanyakan. Ini tentang uang bibit dari saya, dari Pak Haji dan caranya seperti itu. Oke, kabul ya, semangat ya. Yuk biar hidup nih suasana. Ibu mau nanya yang mana dulu? Pak, pegang mic-nya. Ibu ini Saya dulu Pak Haji ya. Iya, Karena lontar. Yuk, Lidu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji kedua yang ada di kedua-duanya yang ada di depan saya sudah susah mau berkata-kata ya sebetulnya. Karena kemarin-kemarin saya sempat gelisah Pak sebelum kesini. Saya dikasih tahu sama om saya, yuk kita pergi ke kandang Mbek katanya gitu. Ibu tinggal di mana? Saya di Cimahi. Nama saya Ibu Adila. Saya seorang guru di sekolah swasta di Bandung. Guru SMP. Saya kemarin sempat gelisah, sempat nangis, sempat udah bingung harus gimana. Kenapa penyebabnya? Penyebabnya rumah saya gadaikan untuk usaha suami dan suami saya sekarang juga kolaps setelah kejadian COVID itu. Jadi mau berdiri lagi itu susah sudah. Usahanya apa? Usahanya konveksi Pak.
Oh iya. konveksi baju bayi. Tadinya saya pikir, saya punya hasil jerih payah saya dan ibu saya membangun rumah, saya pinjamkan ke suami, silahkan pergunakan dengan baik, kata saya gitu. Ternyata tahun pertama bagus, tahun kedua dipercaya lagi oleh Bank BRI untuk top up lagi, saya agak sedikit gelisah sebetulnya pada saat itu. Kenapa gelisah di top up sama BRI? Karena pada saat itu setelah COVID itu kita mau kirim barang kemana aja tuh nggak bisa. Kalau saya mungkin kalau istri lebih pekanya begini, ini sakit nih. Konveksi suami saya itu sakit sebetulnya. Kenapa sama BRI kok berani di top up lagi? Karena BRI kan percaya sama ibu. Ya betul. Bahwa ibu adalah ahli riba. Ya. Jangan atuh Pak, jangan. Ya semua orang yang minjem duit di bank riba. Ya betul. Riba, tapi memang harus didukung. Makin banyak nasabahnya kan, alhamdulillah. Terus? Nah, setelah itu pun bukan hanya itu aja. Ya, udah mah kita teh butuh ya Pak Haji. Ternyata orang BRI-nya sendiri tuh memangkas. Ketika cair itu dipangkas lagi oleh yang BRI itu tuh. Ya kan buat nutup cicilan ibu yang kurang kemarin mesti ditutup dulu dong. Nah, itu jadi misalkan ibu minjem sisanya masih 100. Di top up 500. Ibu nerimanya cuma 400. Ya. Kan dulu saya direktur bank. Saya tukang mangkas. Sekarang saya tukang makan. Iya, ternyata tuh bukan hanya saya aja, itu banyak nasabah yang seperti saya dan akhirnya si orang tersebut tuh GPO sekarang Pak. Hah? GPO sekarang. Apaan tuh GPO? Pencarian orang itu, daftar pencarian orang ya. Gitu. DPO. Ya DPO. GPO. DPO. Kalau GPO tuh buat gosok. Buat gosok Ya, alat kelamin tuh, digosok alat kelaminnya sampai keluar Aladin. Wing 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 wing. Ya betul Pak. Oh betul. Betul. Ya betul, GPO kan buat gosok. Terus saya samperin ke rumahnya. Ini enaknya Pak. kalau ngomong sama bu guru gini nih. Kalau ngomong sama bu guru enak. Saya nyamperin ke rumahnya juga udah beberapa kali, sekali 2 kali. Ternyata istrinya pun lagi hamil. Saya juga jadi sebagai perempuan gimana ya, ikut terharu juga gitu ya. Mau ke suaminya satu nggak ada, kedua juga istrinya lagi hamil, bingung gitu kan. Sekali si istrinya sempat mencicil yang uang yang kepotong itu Pak. Ya. Udah sempat cicil, nah sekarang tiba-tiba hilang atau kemana. Akhirnya kata suami saya, udah mama kerja aja, ini bagian saya. Ya. Ternyata setelah 4 tahun ini tuh tidak dibayarkan. Sama suami. Betul, dan suami saya pun sekarang nggak ada Pak. Itu namanya suami yang terpercaya ya. Iya Pak, gimana ya Pak ya, mau ganti lagi gimana tuh Pak ya, sekarang tuh sampai selesaiin aja dulu ini Pak. Oke. Gitu ya. Mau tuker tambah dulu atau mau ngelunasin utang dulu? Lunasin dulu hutang. Kenapa nggak mau tuker tambah dulu? Enggak, karena saya punya anak dan saya juga sudah 3 kali menikah Pak. Wow. Gitu. Jadi sudah ahlinya tuker tambah. Gue baru ngajarin tuker tambah. Gak taunya dia dinikah 3 kali. Gak taunya gue pikir gue pakar. Gak taunya ini ahlinya. Saya nista maja utama. Jadi kalau misalnya yang pertama begini, yang kedua begini, yang terakhir sekarang Allah itu tidak memberikan anak kepada saya, tetapi memberikan hutang suami kepada saya. Jadi suami yang pertama anaknya berapa? 1. Suami yang kedua? 1. Suami yang ketiga? Enggak ada. Suami yang keempat nanti langsung 5. Atau jangan Pak. Gitu nah. Jadi suami yang ketiga ini udah pernikahan berapa tahun? Dari 2018 Pak. Oh habis COVID? Yes. Sebelum COVID? Sebelum. 2018 dan mu'alafah. Terakhir ibu ML sama suami yang ketiga kapan? Kalau sekarang tanggal 4 Oktober 2025. Terakhir ML sama suami yang ketiga kapan? Saya sebetulnya semenjak COVID itu udah jarang. Cuman kemarin itu bapaknya tuh meninggal bulan lalu tanggal 6. 6 apa? Date 6 bulan lalu tuh September. Ya September tanggal 4.
Tanggal 4. Ya, Sebulan yang lalu. sebulan yang lalu. Ketemu sama suami yang ketiga. Ya, ML-nya di mana sama dia? di rumah. Wow. Luar biasa. Di rumah saya. Di Kan rumahnya. bapaknya meninggal tanggal 6 ML-nya tanggal berapa? sebelum berangkat. Kenapa nggak video? Dibekelin dulu, Kenapa pada saat ML nggak video call sama Haji Marco? Kan belum tahu, Pak. Lah Baru ini orangnya. belum tahu. Sambil baru ML ibu megang kamera. Ayo. Kata saya masih gini. Ini suami saya jauh berangkat. Saya masih mikirnya, saya masih punya tanggung jawab ke suami sebagai istri gitu ya. Walaupun suami saya dari pas semenjak kolaps itu nggak pernah menafkahi saya. Tapi kan disiram air sperma sama suami. Ya kan beda lagi, Pak. Oh iya beda lagi ya. Ya, sebetulnya udah jarang banget, Pak. Mungkin karena saya lihat juga beliau juga gelisah, Pak. Nggak pernah tidur, nggak pernah. Cuma saya tanya, Pak kenapa nggak pernah tidur? Kata saya gitu. Dia nggak bisa tidur karena dia nyari lobang. Harusnya ibu sediain lobang. Jadi dia tidur gitu loh. Mungkin kata saya kalau saya kayaknya dia mau ngomong ke saya, cuman bingung mau gimana. Karena ini udah panggilan ketiga, Pak, dari bank itu. Lelang pertama saya nggak tahu, lelang kedua nggak tahu. Yang terakhir Allah itu mungkin memberikan petunjuk ke saya. Itu papanya meninggal, besoknya itu datang surat lelang yang ketiga dan saya nggak tahu. Dan itu yang membuat saya jalan seperti zombie, Pak. Ke sekolah saya harus ngajar. Udah nggak mikirin muka seperti apa, baju. Kemarin seperti apa. ML ibu nggak pakai gaya zombie. Oh enggak, Pak, belum kan, Pak? Oh iya. Belum Harus dapat pakai gaya surat. zombie. Gitu. Jadi ya Allah ya Robi, kata saya ini udah gitu, ibu saya sama saya sekarang dan sakit. Jantung, ginjalnya juga udah 2,3, di bawah 2 harus cuci darah, dan diabetesnya juga udah lumayan udah lama, badannya habis, ada jantung juga. Jadi saya pelan-pelan ngasih tahunya, dan ibu saya sekarang sudah tahu, yaitu ibu saya nggak terima. Jadi ibu saya pengennya saya tuh cerai dengan suami, terus gimana caranya ini rumah hasil kamu dan hasil ibu saya, yang beli saya tapi yang bangun ibu saya. Kamu punya anak 2, gimana caranya rumah ini jangan sampai terjual, kamu nggak akan punya apa-apa lagi. Karena memang saya semenjak nikah sama suami yang ketiga itu, saya udah punya mobil dan udah punya rumah. Mobil udah habis, dan sekarang terakhir rumah satu-satunya saya Dihabisin sama Allah. gitu. Karena riba itu ya Pak Haji. Bukanlah riba, emang riba kan banyak tuh yang pada riba. Semua orang pada riba. Udah nggak apa-apa dah riba dah. Jangan tuh. Semua penduduk Indonesia riba. Coba lo lihat. Iya. Motor cicilan, mobil cicilan, rumah cicilan. Iya. Penduduk Indonesia udah memasyarakat riba. Tenang aja. Ya yang utama saya datang ke sini itu saya ingin rumah saya itu jangan sampai terkena lelang, karena lelang tanggal 8 Pak. Ya gampang. Jangan terkena lelang, dan pengennya rumah itu masih tetap bisa dimiliki oleh saya. Pasti tadi diajarin. Iya, amin ya robbal Ibu alamin. ada pertanyaan nggak? Sudah itu aja mungkin yang pertama dari saya itu Ya, aja. boleh. Nah, apa yang harus saya lakukan Ntar untuk dijawab, mempertahankan itu? ntar dijawab. Yuk ibu, Siap. nomor 2. Enggak, nomor 3. Nanya ada pertanyaan enggak? Nomor 3. Kalau enggak ada nomor 4 ada pertanyaan enggak? Assalamualaikum Kalau enggak ada Pak Haji. semuanya dipulangin dah selesai. Nama saya Sumiatun dari Lampung. Sumiatin dari Lampung. Iya, Ini nomor 2 dari mana? dari Lampung, Oke. rombongan. Permasalahan atau selama ini kan saya sudah mengikuti ajaran Pak Haji, dan saya sudah merasakan walaupun sedikit-sedikit kami sudah merasakan riadoh dari Pak Haji ini. Yaitu kemarin saya kan sempat gini, kebun yang saya garap itu tempat saudara kan mau ditanamin coklat. Jadi kan waktu kemarin kan ditanamin saya jagung. Terus saya ngomong sama bapaknya, Pak coba sih Pak colek-colek di kebun Pak, nanti ditepok-tepok.
Terus dibilangin pokoknya saya garap, saya masih garap, saya masih garap. Alhamdulillah Pak Haji, besok paginya langsung itu orangnya nelpon, itu nggak usah ditanamin coklat, biarin aja tanam jagung aja. Alhamdulillah manjur doa dari Pak Haji. Oh, alhamdulillah. Terus yang keduanya sore-sore orang Lampung datang, kan kebunnya juga masih saya garap di itu tanam jagung. Oh dia ngomong gini, Mbah itu masih ditanamin jagungnya kurang berapa kali lagi nyewanya, kurang 4 kali lagi. Gini Mbah, itu sebelahnya kan masih ada itu sedikit, nanti Mbah garap aja itu untuk bonus 4 kali tanam katanya dia. Terus nanti Mbah nanti bisa garap lagi 14 kali tanam lagi. Ya. Alhamdulillah itu semuanya itu berkat dari RDAY yang sudah saya jalankan selama ini. Dan juga ini mohon pencerahan dari Pak Haji, karena masih banyak lahan yang belum kelar, jadinya nanti minta segera buat modal lah untuk tanam jagung lagi. Emang butuh berapa? Ya paling sekitar 30-an juta lah. Oh, 30 juta ya? Ya. Oke, yuk. Terima kasih Pak Haji. Sebelahnya, ada pertanyaan nggak? Nggak apa-apa kalau nggak ada, nggak apa-apa kasih sebelahnya. Kalau ada, nanya. Dari mana mbaknya? Dari Lampung Pak. Oh iya, kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Tati Wulandari dari Lampung. ya. Saya punya cicilan bank dan rumah saya sekarang disegel Pak. Ya. Karena saya minjem uang bank buat berangkatin suami ke luar negeri. Ternyata sampai sana suami nggak mau tanggung jawab sama cicilan ini. Jadi yang nyicil siapa? Yang nyicil saya pontang-panting nyari utangan buat bayar bank. Nggak apa-apa, itu namanya istri yang kreatif, istri yang produktif. Sekarang lagi dibutuhin sama negeri ini. Jadi suami yang pakai duitnya, istri yang nyicil. Nah, itu emang lagi kita gaung-gaungin lah, biar ntar diajarin ya. Iya. Yuk sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nama saya Muslimah Pak Haji, dari mana? dari Curug Tangerang. Curug Tangerang. Tangerang. Oh iya. Terus mau nanya apa? Saya mau minta izin ke Pak Haji. Udah 2 tahun ini saya jalanin ilmu RDAY di Pak Haji. Testimoninya alhamdulillah banyak. Coba testimoni ilmu apa yang udah terkabul praktekin ilmu RDAY dari Curug Tahun Sukabumi. Tahun lalu saya dimutasi, dapat SK dimutasi ke Palembang. Iya. Tapi kebetulan saya pas ngelihat ilmunya Pak Haji, saya jalanin, saya lakonin, saya praktekin. Alhamdulillah SK itu nggak jadi. Nah, mbaknya meraktekin ilmu RDAY apa tuh? Itu Biar SK-nya dibatalin. Alhamdulillah itu. Biar SK-nya dibatalin. Iya, Kan banyak sekarang menteri dicopot. Iya, Ya kan? iya, Gubernur dicopot. iya. Kapolda dicopot. Sampai- Pangdam dicopot. Bupati dicopot. Nah, biar pada nonton RDAY. Lo meraktekin ilmu kearifan lokal apa? Itu sambil SK colek-colek, lo bisa dicopot. sambil colek-colek, bisa batal. sambil tiap hari terus ke muka, ke mulut, ke Bos, dipandu ke bos, nanya badan, bos. ke itu SK-nya jadi nggak ini Pak Haji, muter di situ aja. Akhirnya saya dipindah di BP3 sekarang. Nggak jadi ke Palembang, alhamdulillahnya itu. Nah, ibu meraktekin ilmu RDAY apa? Coba tanya bos. Prakteknya gimana? Prakteknya sehingga SK-nya batal demi hukum. Iya, itu alhamdulillah saya Baca alhamdulillah. iya, Berapa? terus aja Terus setiap pokoknya hari. alhamdulillah, alhamdulillah, sampai, iya, alhamdulillah. sampai Terus? saking saya takut gitu ya dipindah ke Palembang itu kan jauh. Nih yang nonton menteri-menteri pada nonton nih yang pada dicopot kemarin nih. Menteri-menteri pada japri gue nih. Ya, terus Terus itu saya baca Alhamdulillah, sambil- iya terus aja dibaca. Pokoknya jangan sampai pindah gitu. Jangan sampai pindah batal terus batal, gitu. batal, batal, batal. Alhamdulillah Berarti terus. keyakinan. Iya. Sambil diapain? Dicolek-colek. Apanya dicolek? Muka saya Oh, dicolek sama? sama saya sendiri. Apanya ya dicolek? Memek, Pak. Oh, Gitu. dicolek. Saking takut gitu Pak. Dicolek, Iya, terus saking takut ditempel ke disuapin ke muka sendiri. sambil ucap. Iya, batal. Pak Simarko SK-nya mau dibatalin nggak? Mau. Oh,
gitu Pak. Pencopotan menteri, pencopotan Kapolda, Itu ya gitu. saking apa Pak Haji, saya takut gitu ke Palembang itu kan jauh gitu, makanya kebetulan ngeliat itunya Pak Haji gitu, udah setahun lebih. Akhirnya setiap hari sekarang saya jalanin. Ulangin lagi nih Bu, nih menteri-menteri pada japri saya nih, Kapolda pada japri gue, coba Akhirnya biar saya- nih, biar jadi diangkat sekarang lagi. Saya kerjanya nggak di Palembang, di BP3, maksudnya masih di situ aja gitu, cuman beda. Jadi tidak jadi dipindah, Iya. tidak Dipindah, jadi pindah, tetap pindah, tidak tapi jadi jauh iya gitu maksudnya. di tempat yang lebih enak Iya, malahan. gitu maksudnya. Yang dijalanin Ibu Iya. ucap selalu Alhamdulillah. Alhamdulillah tanpa hitung. Enggak. Terus saja. Jadi setiap Sambil bolak-balik terus saja. sambil dicolek, Diusapin diusapin ke ke muka, muka, ke muka sendiri. ke muka sendiri. Jadi buat menteri-menteri kalau pengen dijadiin menteri lagi, mau gak dicolek alat kelamin ibu taruh di mukanya Pak Menteri ya? Mau nih menteri-menterinya pada japri gue menteri-menteri yang pada dicopot. Makanya Buat saya Kapolda yang Marco, dicopot. udah bilang ke Pak Haji Marco, saya pengen banget ketemu Pak Haji, pengen bilang terima kasih maksudnya Pak Haji. Iya. Terus Pokoknya gini Bu, kalau ke RDAY paksain. Sedekah privat paksain. iya. Kalau nggak dipaksain nggak bisa. Iya. Jadi ibu mesti paksain. Kemarin juga Pak Haji, Paksain privat, paksain privat, paksain gitu. kemarin minggu kemarin saya dimotivasi apa namanya gitu ya sama Mbak Pita. Umus mau ikutan nggak yang itu sapi gitu? Iya Mbak gitu. Saya nggak megang duit sama sekali, bener-bener nggak megang duit. Alhamdulillah Pak Haji, dari 1 juta itu rumah saya akhirnya ada yang kontrak setahun. Wow, Walaupun alhamdulillah. cuma 12 juta ya. Iya. Tapi kan alhamdulillahnya diganti gitu. Tapi kan langsung. belum tentu semua orang mau sedekah Jumat barokah 1 Iya, juta gitu, potong iya. sapi. Itu makanya saya bilang sama Bapak. Gak ada yang mau. Saya pengen Ibu privat. maksain ya? Iya. Wow, iya. luar biasa. Alhamdulillahnya itu 1 tahun Pak di kontraknya rumah saya. Wow, menang banyak ya. Sedekahnya cuma 1 juta, Alhamdulillah, dapatnya iya, Pak 12 Haji. juta. Iya Pak Haji. Wow. Alhamdulillah selama 1 tahun ini banyak testimoninya. Bu, ini tadi ada yang japri saya. Dia mau lihat bentuk alat kelamin ibu sekarang bentuknya kayak apa nih setelah dicolek Udah bolak-balik. expired, Pak Haji. Lonjong, oval, kotak apa bulat? Udah expired, udah menyon. Haji Marco, survei. Ya, jangan. Jangan mundur. Jangan, gua aja. Terus ini Pak Haji, boleh saya ini lagi Pak Haji. Lanjutlah. Makin lo yang ngomong makin seru. Nih menteri banyak yang pada japri gue nih, menteri-menteri nih. Dulu waktu Presiden saya japri gue nih. Waktu saya di pondok itu diajarin sama Bu Ustazah suruh baca Quran. Iya. Nah selama ini saya terlena dengan dunia gitu. Jadi lupa gitu ya. Baca memang Quran itu baca, tapi paling 1 lembar 2 lembar udah gitu. Jadi enggak ya. Pas inget Hanya gugurin doang. Iya. Pas lihat YouTube-nya Pak Haji, ya Paksain. saya ingat dulu diajarin sama Ustazah, pekerjaan perempuan atau seorang istri yang diridai Allah itu 3 perkara. 1, ngejo. 2, ngaji. 3, ngajegang. 1 apa? 1 apa? Ngejo. Apa tuh ngejo? Masak. Apa? Masak. Iya. Ngejo masak. Iya, masak. Ngejo. Iya. 2. Ngajegang. Ngajegang. Ngaji dulu. Oh ngaji. Ngaji dulu, baru ngajegang. Ngejegang tuh ngangkongkong. Nah, suami tinggal masukin. Cik, mau lagi. Itu, Papa. Pak, itu yang diajarin dulu waktu di pondok, tapi saya lupa. Bu, itu ngajegang apa nonggeng? Ngajegang Pak. Oh, ngajegang. Apa? Ngajegang apa nungging? Ngangkang atau nungging? Oh, iya. Gitu. Nah, jadi saya lupa, padahal dulu di pondok itu udah diajarin. Jadi sekarang saya baru sadar, oh iya Pak Haji ngajarin. Dulu saya juga udah diajarin gitu. Makanya sekarang walaupun gimana tetap diusahakan ngajinya aja, tapi ngajegangnya udah enggak. Ngajegang udah enggak Pak Haji. Oh, iya. Soalnya saya hidup sendiri. Gitu. Jadi udah berapa lama alat kelamin ibu nganggur kalau boleh tahu? 4 tahun. 4 tahun.
Dulu kan waktu 4 tahun yang lalu kan bentuknya oval. Sekarang bentuknya kayak gimana udah 4 tahun? Udah expired Pak Ji, udah coret. Udah tuwir. Gitu Pak. Emang alat kelamin ada yang tuwir ya? Ada. Alat kelamin ada yang tuwir. Oh ada. Besok coba gua ke lab. Gua mau ke lab. Testimoninya anak saya yang bontot Pak Ji. Coba deketin mic-nya. Testimoninya gimana? Tadinya dia kan mau SMP, Ya. gitu nggak mau di pondok gitu. Saya maunya di pondok. Terus pas saya ngeliat YouTube-nya Pak Haji suruh dilengkahin, saya lengkahin pakai daster Iya. tanpa celana dalam. Tanpa celana dalam, celana tanpa pakai BH. Enggak. Habis sholat gitu kadang-kadang saya buka baju ganti dipakai daster. Iya. Dede sini. Jadi nggak pakai BH kan? Pakai BH pakai. Oh, Tapi kenapa celana nggak dalam dicopot? Enggak, pakai. Itu lebih manjur. Tapi alhamdulillah anaknya betah sekarang. Oh betah. Betah di pondok. Pesantren. Malah dia minta sendiri. Malah kalau ibu nggak pakai BH ngelangkain anak, anak itu nanti bisa jadi pengajar di pondok pesantren. Amin, amin, amin. Gitu. Sekarang dia Mata pelajaran tanpa biologi. apa? Tanpa gimana ya? Maksudnya kalau saya jenguk juga jangan nggak boleh lama-lama gitu, nggak boleh lama-lama. Jadi pokoknya dia betah aja. Saya dia ngelihat YouTube-nya Pak Haji, saya praktekin itu. Alhamdulillahnya anak saya itu yang bontot betah, mau gitu. Padahal jauh di pesawahan di sana di Banten sana. Ya. Jauh maksudnya apa ya? Walaupun dia bontot tapi mandiri gitu. Jadi kalau buat anak-anak yang masih sekolah, biar dia betah, biar dia pintar, Iya. biar dia prestasi, dilangkahin sama ibu kandungnya ya, Iya betul. yang nggak pakai celana dalam. Malah sampai sekarang kalau saya jenguk, saya masih camahin. Oh dicamahin. Masih dicamahin. Nah ini kan teman-teman agak blow on. Dicamahin tuh kayak gimana coba? Ibu coba cerita. Dicamain Pak. Jadi kalau misalnya udah waktunya mau pulang, saya ke kamar mandi dulu, praktekin apa yang diajarkan Pak Haji. Ngapain di kamar mandi? Usap-usap Pak. Apa yang diusap? Memek. Oke. Saya mau ituin ke mukanya dia. Jadi biar betah, biar juara, biar seneng, biar happy, biar semua saya ucapin gitu. Jadi anaknya alhamdulillah. Bu, Dia bisa betah. gak ibu camain Haji Marco biar di RDA dia betah? Kalau Bisa gak bu dicamain Haji Marco biar Haji Marco di RDA kalau betah? kalau dicamahin rezekinya kayak Pak Haji Marco nggak apa-apa ya Pak. Menang banyak. Gitu Pak Haji. Nah, Di bawahnya mau pulang mulu. Gue bilang jangan pulang. Tamunya masih ada 6. Mau pulang. Ntar nih ada nanti orang. lagunya gini, gak mau pulang, maunya di kandang, gak mau pulang, maunya di kandang. deket beo ya. Itu aja Pak Haji. Pokoknya saya bilang terima kasih sama Pak Haji. Udah hampir setahun lebih, hampir mau 2 tahun malah. Saya jalanin ilmunya Pak Haji. Bahkan sampai sekarang kalau saya mau berangkat ke kantor itu masih saya camahin diri sendiri. Oke, jadi Masih. camahin mandiri. Iya, ke muka sendiri. Jadi kan ada bank mandiri. Oke. Hah? Iya. Iya maksudnya ada bank mandiri. Kalau bisa kita camahin mandiri. Cambihin mandiri. Jadi ngeremes alat kelamin kita, Iya. raup di muka kita. Iya, gitu. Naik jabatan. Amin. Tapi Naik udah grade. nggak Jadi Kamu kepala pensiun, Pak divisi. Jadi kepala divisi. Naik grade jadi 15. Iya, Naik amin. grade jadi 16. Amin, amin. Yang naik grade jadi 17. Amin. Amin. Jadi direktur HC. Amin. Jadi dirutnya BRI Amin, gitu kan. amin, amin. Diremes-remes gitu. Naik grade. Cuman ini Pak Ji, saya dari pas saya cerai itu saya kena cacar. Kena cacar. Iya, kena cacar udah hampir 2 tahun lebih. Makanya saya pengen minta restu Pak Haji. Maksudnya untuk saya menjalankan terus ilmunya Pak Haji gitu maksudnya. Pertanyaan apa kena cacar? Ke dokter udah, di tes darah udah, cuman masih kan jadi numbuhnya tuh ada kadang 5 gitu, ntar sembuh numbuh lagi. Oh gitu. gampang. Ibu nggak boleh makan daging ayam. Oh gitu. Bakso Iya, dibikin dari daging sapi itu ada daging ayamnya. Oh, Jadi ibu nggak gitu. boleh makan bakso. Oh iya iya siap. Nggak boleh makan Siap. kulit ayam. Siap. Nggak boleh makan daging ayam. Nanti kalau udah sembuh baru makan lagi. Karena nanti alergi sembuh. itu. Hah? Ya karena alergi gitu. Iya. Jadi ibu Iya, nggak siap. boleh makan daging ayam. Siap. Siap.
Ibu nggak boleh makan kulit ayam. Ibu nggak boleh makan bubur ayam. Siap. Ibu nggak boleh makan bakso. 100% bakso, walaupun dia namanya bakso. Iya. Daging sapi, bohong. Pasti ada ayamnya. Iya, campur. Siap. Campur. Nah, ibu Iya. nggak boleh. Iya. Nah, nanti kalau udah sembuh, ibu boleh makan lagi. Siap. Kalau udah sembuh. Siap. Nah, paling lama 99 hari. Paling lama ibu nggak boleh makan itu. 3 bulanan ya. Ya, nanti ibu tiap hari kalau habis mandi digosok seluruh badannya pakai celana dalam yang Siap. bersih. Siap. Kalau mandi setengah jam sebelum mandi, ibu wajib gosok pakai celana dalam yang bekas pakai hari itu. Siap. Udah nanti hilang sembuh. Siap. Ini kan ilmu. Setelahnya baru yang bersih. Ya habis mandi kan mandi, Ya. udah bersih kan? Ya. Gosoknya pakai celana dalam yang bersih Siap. yang di lemari. Siap. Siap. Nanti kalau mau mandi, misalkan ibu dari pulang kerja mau mandi Siap. malam, Ya. celana dalam yang ibu pakai dicopot dulu, digosok dulu, kira-kira setengah jam, baru ibu mandi. Siap. Selama 99 hari. 99 hari. Siap. Itu manjur gak? Beuh, Siap. ini ilmu orang zaman dulu, Bu. Siap. Ilmu nenek saya dulu. Siap. Kedua, ibu paksain ilmunya RDI harus maksa. Siap. Nggak ada yang nggak maksa, harus dipaksa, wajib. Siap. Nggak ada nggak wajib, wajib. Siap. Bangun jam 00 wajib. Senyum pagi wajib. Itu Pak. Mandi kelemahan pagi saya, Pak. wajib. Kelemahan saya nggak bisa senyum, susah senyum. Nanti ibu lihat Siap. pantatnya Haji Marko, bohong nggak senyum. Bohong nggak senyum. Baru lihat pantatnya doang. Baru lihat pantatnya Haji Marko doang, ibu pasti Lihat senyum. dompetnya aja Pak Haji. Hah? Lihat dompetnya aja. Dompet. Ya kan pantat juga kayak dompet. Iya, benar-benar, Ada Pak. lipetannya. Iya. Siap. Saya juga ada, bukan cacar sih Bu, itu di pantat itu ada andeng-andeng. Andeng-andeng. Ya, kalau nggak percaya lihat. Jangan. Jangan. Jadi ibu wajib bangun jam 00. Siap. Senyumnya wajib. Siap. Tahajudnya wajib. Siap. Baca Qur'annya wajib. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Qur'an wajib. Siap. Sedekah subuhnya harus ke anak yatim kurung, Siap. wajib. Siap. Kalau ibu nggak ada, numpang RDAY. Sudah Pak. Sudah. Sedekah Jumat barokahnya ibu Sudah. wajib, harus ke anak yatim kurung. Kalau nggak ada ibu numpang. Saya grupnya Mbak Pita. Ya. Iya. Sholat ba'diyah qobliyahnya wajib. Siap. Jangan subuh doang. Kebanyakan orang subuh doang Iya, kan. siap. Saya maunya habis isya. Siap. Sholat tobatnya wajib. Siap. Terutama yang 18 dari maghrib sampai isya. Siap. Sifat 18 nggak ada. Kalau ibu kerjain, ibu nih semua yang berenam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama yang nonton, saya kasih bonus umroh gratis Desember 2025. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Plus Amin. bonus gratis Haji Visa Furodah 2026. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Berenam nih, berenam. Amin ya Allah. Saya rekomen. Amin. Tapi itu kerjain dulu. Amin. Siap. Gitu. Siap. Saudara bukan, Siap. temen bukan, Siap. tetangga bukan, tapi Siap. mau berangkatin umroh gratis kan nggak ada. Siap. Paksain ya. Siap. Nah, jadi itu. Kedua, kenapa sih Pak Haji maksain harus baca Quran? Nenek saya di Jawa Tengah, di Kuto Arjo, di Purworejo, di Surwo, Kecamatan Butuh, itu orang paling kaya raya di sana. Nenek saya, Subhanallah. kakek saya paling kaya. Setelah saya pelajarin, kudanya banyaknya luar biasa. Kudanya banyak, sapinya banyak, kerbonya banyak. Nah, alhamdulillah dari anaknya nenek saya 7. Ibu saya nomor 1. Ada yang nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibu saya nomor 1. Sekarang yang ngewarisin kakek saya, nenek saya, saya. Pak Haji ya. Tuh, Pak Haji. kudanya Kudanya banyak. luar biasa. Beonya Pak pinter banget, Prabowo aja kudanya sama saya banyak saya. Iya. Kemarin kita dapat kuda dari Pak Prabowo, kuda. Siap. Barusan dapat 1 tuh ada di yang warnanya coklat Beonya aja putih. pinter banget ya Pak Haji. Iya, nah mau saya setelah saya pelajarin, nenek saya tuh hobinya kalau malam bangun, Jam senyum, 00. mandi, sholat tahajud, baca Quran. Siap. Nah coba bapak dan ibu, dan anaknya 7,
Semuanya jadi orang semua. Subhanallah. Direktur, menteri, semua jadi. Paling jelek jadi kepala desa. Kalau sekarang kan enggak. Ibu-ibu enggak ada yang baca Quran. Coba mana zaman sekarang ibu-ibu? Enggak ada yang baca Quran. Anaknya di lesin, les apa, bimbel atau apa. Enggak bisa, harus baca Quran mamahnya. Prihatinin buat anaknya. Jadi mamahnya wajib baca Quran. Nah, ibu saya maunya baca Quran wajib. Bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud wajib. Sholat badiah qobliyah wajib. Sholat taubat wajib. Sifat 18 enggak ada. Bisa kan? Harus bisa. Kalau gurunya kaya, muridnya harus kaya. Amin ya Allah. Kalau gurunya umroh, muridnya juga harus umroh. Kalau gurunya udah berangkat haji, muridnya harus titelnya haji dong. Amin. Gimana caranya Pak Haji? Paksain baca Quran. Amin. Jadi baca Quran bukan untuk gugurin doang, harus baca. Baca Quran, baca Quran wajib. Mandi jam 00 wajib. Ibu coba deh. Ke Pondok Pesantren Suryalaya Abah Anom. Iya, Tasik. Ya. Itu jam 00 wajib mandi, Bu. Ya. Orang yang sakit apa tuh? Narkoba. Dimandiin pakai selang, dipaksa walaupun orang tuanya nangis-nangis nggak mau tahu, algojonya mandiin. Harus mandi jam 00. Nah, kita kadang kan itu aliran apa, aliran ini nggak ada aliran-aliran lah. Saya maunya pokoknya Bu paksain. Hadiahnya dong Pak Haji. Ya kan tadi saya umumin, saya kasih umroh gratis sama haji gratis. Visa furoda bareng, kita berangkat bareng. Tapi yang visanya furoda, jangan yang visanya reguler, saya nggak mau. Travelnya pakai maktur. Berapa sih Pak Haji kalau pakai maktur? Murah, cuman 1 miliar. Pasti 1 bisa. miliar. Jadi kalau kita berangkat 400 orang, kira-kira duitnya berapa? 400 miliar. Ada gak? Ada. Kan Haji Marco baru cair. 460 miliar. Mantap. Nanti yang urusan Pak Haji Marco. Saya yang promosi. Haji Marco yang... Allah yang jamin Pak Haji. Iya, tapi nanti ibu kan disabdain langsung sama saya. Disembur sama Haji Marco. Nanti disabdain sama saya, nanti Haji Marco yang nyanyi. Ada Mbah Dukun, kedatangan 6 pasiennya. Ibu ketawa. Emang ibu kan nonton YouTube, saya suka senyum-senyum. Hah? Senyum ngakak. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Pinjam dulu. Pinjam mic-nya. Mic-nya pinjam. Mic-nya pinjam. Iya. Soal ternyata aslinya lebih seru Pak. Aslinya lebih seru. Iya. Berarti lo gak rugi ya, maksain privat ya. Iya, gak rugi. Alhamdulillah rezeki banget. Karena kemarin-kemarin kata om saya, jangan kaget kalau nanti katanya Pak Hajinya nanti jorok. Joroknya kenapa Om? Nanti celana dalam harus dibalik, BH juga harus dibalik. Tapi kan saya kasih hadiah uang bibit. Yang gak dibalik gak dapet uang bibit. Ayo. Kata saya, serius ini kata saya gitu kan. Ternyata betul banget, saya coba harus nonton. Saya nonton terus tuh. Nonton terus RDAY. Alhamdulillah, saya kemarin selain jadi guru juga saya sewa-sewain kostum. Dapat uang 4 juta, jadi akhirnya saya bisa kesini buat privat. Oke. Alhamdulillah. Jadi berarti privat maksain ya? Iya. Sedekah privat Karena maksain. saya pengen tahu banget Bapak betul apa tidak sih sejorok itu dan berhasil gitu. Nyatanya berhasil. Wah. Itu maaf ya, saya tadinya unbelievable gitu kan, jadi ternyata sekarang saya lebih percaya lagi, ternyata bener sekocak ini dan sehebat ini. Iya. Amazing banget. Terima kasih. Bu, ibu kan alhamdulillah buktiin ya. Ini dia dari Lampung, pemilik pondok pesantren. Jamaahnya, santrinya banyak, ada sekitar 300-an orang. Ini aja dia mau tuh meraktekin ilmu RDAY. Padahal kiai.
Ah, Betul, ada di fikih. ada gak? Ada. Ada di Pigi? Ada. Oh, ntar lu aja yang Artinya, nerangin ya, lu nerangin. Nah, jadi ini kiai dari Lampung punya santrinya 300. Dia maksain meraktekin ilmu RDAY. Wow, luar biasa. Karena dia kiai, gua nggak boleh duduk di bawah karena kan tetap gue hormatin dong kiai. Kalau gua kan SD Impres, masa gue SD Impres di atas, kiai di bawah. Makanya gue bilang, Pak Kiai naik di atas, Pak Kiai. Walaupun dia istilahnya penonton RDAY dari Lampung, tetap gue hormatin kan dia kiai dah. Nah, jadi dia aja kiai berani meraktekin ilmu RDAY dan alhamdulillah 100% hajatnya terkabul. Iya betul. Tinggal satu yang belum, makanya dia kemari. Kurang apa kata dia gitu. Murid saya 100% terkabul. Saya kok udah terkabul tapi satu yang belum terkabul. Kurang apa kata dia. Langsung saya sabdain, kurang ajar. Nah akhirnya kedua, dia juga nanya, kapan saya terkabul? Saya bilang, Allah nggak mau jawab. Yang jawab biarin Haji Marco. Kapan kita pasti terkabul, yakin bisa kebayar utang. Amin. Mungkin lusa atau di lain waktu, pasti hutang akan terbayar. Yakin hajat akan terkabul, mungkin lusa atau di hari ini. Amin ya robbal. Sip, tepuk tangan dulu dong. Wow. Oh ya Pak Haji, barusan saya ngorek Pak Haji ya. Pak Haji nggak mau Pak Ustadz ini duduk di bawah karena takut telurnya pada retak-retak. Maaf Pak Haji, saya ada pertanyaan. Kemarin info dari om saya katanya harus mandi malamnya itu pakai daun pandan. Pandan 9 lembar. Nah itu sudah saya laksanakan, mandi pandan 9 lembar dan sholat malamnya udah terlaksana. Alhamdulillah. Ya, makanya alhamdulillah saya dapat rezeki bisa privat ketemu langsung sama bapak yang luar biasa banget buat saya. Yang super luar biasa, yang tadinya saya nggak percaya sekarang jadi percayanya sangat luar biasa lagi buat saya. Iya, kalau menginspirasi buat mbaknya saya. nggak percaya, mbaknya rugi. Karena sekelas kiai aja dia mau maksain khusus dari Lampung, privat khusus 10 juta nomor 1 tadi. Nomor berapa sih? 10. Nomor 1 ya. 10 juta nomor 1 tadi. Kan ada yang nomor 2, nomor 3, ada yang nomor. Nah, mau saya, kita yang bukan titelnya kiai, ngapain mempermasalahkan, ini kan ilmunya Allah. Saya ngomong begini, kalau nggak seizin Allah nggak mungkin. Pastilah udah seizin Allah. Kenapa digibahin? Kenapa dijulitin? Nggak boleh dong. Makanya kan saya tanya, Allah, kenapa tamu RDAY hajatnya lemot? Kenapa tamunya RDAY hajatnya kok lemot? Jawaban Allah satu. Karena tamunya RDAY yang lemot, penyebabnya cuma 2 Ji. Apa tuh Allah? Julid sama gibah. Terangin, pinjam mic bentar. Pinjam. Yuk. Terangin. Apa yang diartikan julid di mata Allah, apa yang diartikan gibah di mata Allah? Ya. Jadi julid itu formula kesimpulan kata singkat dari sifat 18 yang ada di depan kita semua itu. Kesimpulan utamanya adalah julid dan gibah. Julid itu arti umumnya adalah nyinyir. Nyinyir itu ngomongin orang, pasti yang diomongi yang negatif. Itu ngomongin orang. Masih lumayan. Kalau nyinyir ke orang, resikonya hanya hubungan orang per orang. Kita
dengan temen ngomongi tetangga, dengan tetangga ngomongi tetangga satunya, nyinyir. Nah, yang dipersoalkan Pak Haji ini, di samping kita nyinyiri orang lain, nyinyiri siapa yang tidak kita suka, orang nyinyir itu adalah seperti ini. Orang yang nyinyir itu adalah orang yang di dalam hatinya tidak senang kalau orang lain senang. Dan dia menjadi senang kalau orang lain tidak senang. Paham maksudnya? Jadi, Ulangi lagi. Anggap aja ini namanya blow on. jadi Ulangin. orang nyinyir itu adalah orang yang senang kalau orang lain itu tidak senang. Jadi kalau orang lain sedih, dia malah senang. Dia menjadi sedih kalau orang lain senang. Ulangi lagi, si blow on. Ulangi lagi. Orang nyinyir itu kalau melihat temannya senang, dia menjadi sedih. Orang nyinyir itu menjadi sedih kalau melihat temannya senang. Orang nyinyir itu kalau melihat temannya sedih, dia senang. Hebat ya? Jadi senang melihat orang sedih. Sedih melihat orang senang. Itu orang nyinyir, orang julid. Hah? SMS. Oh iya, SMS. Biar ingat. Ulangi lagi. Ini si blow on agak bingung. SMS. Sudah lupa tuh SMS karena sudah diganti WhatsApp. Ya. Sudah jarang